Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Kusumarani di sini, dan masih pembahasan kita mengenai stunting yang berkaitan dengan Hari Gizi juga, Hari Gizi Nasional di tanggal 25 Januari. Di sini sudah bersama Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Cibubur dan Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo Dr. Putri. Halo Mas Cynthia. Oke, dokter, kita lanjutkan lagi ya dokter, mengenai stunting ini dokter. Boleh, silahkan yuk. Nah, dokter, dampak atau resiko jangka panjangnya apa sih dokter dari stunting ini? Stunting, tadi salah satunya udah disebutin oleh Mbak Cynthia, akan mengganggu kecerdasan, ya. Jadi kecerdasan anak itu begitu dicek, jaras-jaras di otaknya itu lebih sedikit, jadi memang akan mengganggu kecerdasan dan kognitifnya. Anak itu jadi lebih nggak fokus, terus kecerdasan IQ-nya juga lebih menurun, bahkan sampai dewasa dia produktivitasnya nggak sebagus kalau dia tidak mengalami stunting saat masa kecil. Kemudian dia juga akan lebih beresiko mengalami obesitas ternyata Mbak Cynthia. Dengan kondisi tubuh yang pendek, otomatis dengan berat badan yang sama dengan orang lain, bisa jadi dia akan lebih mudah mengalami obesitas. Dan ternyata di anak-anak yang stunting itu ternyata metabolisme juga akan terganggu, sehingga memang mereka lebih mudah penggemukan gedenya nanti. Gitu. Terus apa lagi? Kalau orang-orang yang kecilnya mengalami stunting itu jangka panjangnya ternyata juga mengalami gangguan penyakit-penyakit, misalkan seperti jantung, kencing manis, stroke itu juga lebih tinggi. Jadi hati-hati. Dia tidak hanya berhubungan dengan tinggi badan yang tidak optimal, tapi juga akan mengganggu penyakit secara umum. Jadi tentunya itu yang tidak kita inginkan ya. Dan bahayanya lagi Mbak Cynthia, kalau yang mengalami stunting itu adalah perempuan seperti kita, maka ketika menjadi dewasa, menjadi calon seorang ibu, dia kondisinya kan berarti stunting ya, dibandingkan orang pada umumnya. Maka dia akan beresiko lebih tinggi memiliki anak yang stunting, karena nutrisinya dia juga kurang optimal saat melakukan program hamil gitu. Itu salah satu bahaya yang bisa harus kita perhatikan dari dini. Berarti pada perempuan bahaya ya dokter ya, karena anaknya juga bisa terkena dampak dari itu nutrisi yang kurang ya dokter ya? Betul, contohnya kenapa wanita itu salah satunya nih ya, kita kan lebih rentan mengalami anemia kekurangan zat besi ya. Nah, kekurangan zat besi itu juga akan berpengaruh nih, kalau anak-anak yang stunting itu sampai dewasa biasanya dia zat besinya kurang, dan itu ketika seorang perempuan itu hamil, kalau dia zat besinya kurang, dia mengalami anemia, padahal sel darah merah itu tujuannya kan membawa oksigen, membawa nutrisi ya, otomatis kalau kurang ya nutrisi untuk bayinya juga akan berkurang. Jadi pertumbuhannya biasanya tidak seoptimal bayi-bayi dengan seorang ibu yang saat mengalami kehamilan itu status nutrisinya ideal gitu. Oke, baik. Nah, tapi dokter, ketika ibu hamil ini apakah bisa diperiksakan dokter bahwa anaknya ini sepertinya ada tanda-tanda ibunya kurang nutrisi, misalnya mungkin entah berat badannya kurang atau pertumbuhannya lambat atau seperti apa, bisa nggak sih dokter? Bisa. Jadi biasanya dilihat dari ibunya dulu nih, ibunya berat badannya kurang atau tidak ya, atau berlebih itu juga sebenarnya juga gangguan malnutrisi. Obesitas juga itu akan gangguan. Kemudian juga bisa dilihat dari progres perkembangan berat badan sama panjang tulang-tulang dari si bayi, kan biasanya gitu ya kalau lagi ibu hamil. Di USG itu tujuannya ngelihat lingkar kepalanya normal atau tidak, panjang tulang kakinya sesuai usia atau tidak, berat badan janin sesuai tidak, itu juga salah satu yang bisa membantu kita untuk mendeteksi secara dini apakah ada gangguan nutrisi pada ibu ataupun anak. Dan biasanya kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, biasanya dokter spesialis obgyn atau kandungan itu akan merefer atau mengkonsulkan ke dokter spesialis gizi klinik untuk diaturkan agar nutrisi ibunya itu bisa segera dikejar biar lebih optimal saat hamil gitu. Oke, berarti bisa dikejar kalau misalnya pada saat hamil gitu ya dokter ya, masih bisa dibantu. Betul. Oke. Jadi dokter, sebenarnya makanan yang seperti apa dokter yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil ini untuk mencegah stunting? Oke, jadi kalau ibu hamil itu sebenarnya nggak beda jauh dengan kita, Mbak Cynthia. Tetap well balanced diet atau gizi seimbang itu yang paling cocok untuk ibu hamil. Tetapi yang membedakan adalah jumlah kalorinya, proteinnya tentu akan lebih tinggi dibandingkan kita orang yang sedang tidak hamil ya tentunya.
Nah, itu perbandingannya adalah kalau ibu hamil itu setelah kita hitung kebutuhan harian dengan berat badan idealnya saat itu, kemudian kita harus mengekstra nih ketika hamil di 3 bulan pertama, maka kalorinya akan lebih banyak 180 kalori. Jadi bukan 2 kali makan nih. Kebanyakan orang salah kaprah Mbak Cynthia. Begitu hamil dia makan untuk 2 orang, jadi makannya 2 porsi, artinya cepat gendutnya. Nah, itu padahal nggak boleh. Kebutuhannya yang ditambahkan hanya 180 kalori dan itu diusahakan paling banyak dari protein. Tujuannya agar tumbuh kembang janinnya lebih optimal. Kedua, pada trimester kedua dan ketiga atau bulan ke-4 sampai ke-9 bulan itu penambahannya adalah 300 kalori. Nah, itu tetap diutamakan di protein. Tujuannya apa? Kalau di trimester kedua dan ketiga itu lebih ke untuk produksi ASI-nya, perkembangan janin dan juga nanti ujung-ujungnya adalah persiapan untuk kekuatan ibu saat melahirkan. Gitu. Jadi bukan berarti 2 kali lipat ya gitu konsumsinya. Oke, jadi memang protein tadi ya dokter ya yang memang penting pada saat hamil. Di protein. Nah, jadi makanan yang mengandung protein, banyak protein ini apa saja dokter? Mungkin boleh di-share nih sekalian sahabat Eljon yang mungkin juga belum tahu dokter, makanan apa saja nih yang baik yang mengandung banyak protein? Oke, jadi kalau protein yang kita sarankan biasanya harus terpenuhi dua-duanya Mbak Cynthia, protein hewani dan nabati. Kalau hewani tentunya dari produk-produk hewan ya, bisa semua ikan itu sehat, bagus, ikan air tawar, ikan air laut itu sehat sekali. Atau yang tinggi adalah untuk ibu hamil juga kita butuh zat besinya, daging merah juga perlu disertakan untuk variasinya. Tapi ingat, lemaknya dikurangi tujuannya biar ibunya ini juga berat badannya tidak berlebih. Ayam itu juga tentunya tinggi walaupun untuk zat besinya, proteinnya tidak setinggi yang di daging sapi, daging merah tadi ya, gitu. Tetapi semua ini tetap tidak akan optimal kalau tidak diimbangi dengan protein dari nabati, Mbak Cynthia. Contohnya apa? Tahu tempe, atau mungkin kalau misalkan lagi pengen tahu tempe ya, bisa divariasikan, kita edukasi untuk konsumsi dari kacang-kacangan. Boleh kacang hijau, boleh kacang tanah, mau kacang edamame boleh, almond panggang boleh gitu. Nah, semuanya itu tinggi protein, tetapi memang yang paling bagus penyerapannya itu adalah dari produk hewani. Ya, jadi seorang ibu yang lagi hamil jangan dipatang-patang protein hewaninya nih, karena kadang kan takut gendut lah, atau mungkin juga enek dengan bau ikan misalkan. Nah, itu coba dihindarkan. Kalaupun memang kondisi hamil sangat sensitif dengan bau-bauan, berarti ekstra protein yang lain. Contohnya misalkan susu skim milk gitu ya, atau misalkan susu yang tinggi protein itu juga bisa disarankan untuk ibu hamil gitu. Oke, susu juga penting ya dokter, susu yang khusus ibu hamil itu berarti? Kalau susu tidak wajib susu ibu hamil ya. Jadi kalau memang susu hanya untuk kebutuhan protein dan kalsiumnya, kita bisa menyarankan skim milk justru. Jadi lemaknya biar nggak terlalu banyak nih, gitu. Tetapi yang kita sarankan apabila ibu tersebut memang makanannya karena mungkin kondisi mual segala macam ya, akhirnya dia asupannya tidak optimal, tidak bagus, kita bisa menyarankan diekstra dengan susu untuk ibu hamil yang tentunya sudah difortifikasi dengan vitamin mineral. Karena bagaimanapun juga pada ibu hamil selain kebutuhan kalori, protein juga perlu kecukupan dari vitamin dan mineral untuk tumbuh kembang janin ya. Oke. Berarti susu ibu hamil itu dokter tidak wajib artinya ya dokter ya? Sebenarnya tidak wajib, susu pada umumnya itu bagus, tetapi memang kita pilih sebisa mungkin kan yang rendah gula, rendah lemak ya. Tujuannya kita dari susu itu sebenarnya lebih ke protein. Protein, vitamin, mineral dari susu, tetapi rendah segala sesuatu yang bisa memicu penyakit-penyakit lain, misalkan obesitas pada kehamilan. Tetapi balik lagi tadi ya, kalau memang ada indikasi di ibu hamil tersebut asupannya kurang, ya kita bisa menyarankan. Tetapi kita hitung lagi nih, dari asupan sehari-hari, kira-kira dia cukupnya sehari 1 gelas aja cukup, atau misalkan 2 gelas kebutuhan sehari. Nah, itu akan menyesuaikan tiap individunya. Oke, baik. Jadi macam-macam ya dokter ya, kalau misalnya hamil ini harus memang menjaga nutrisi, memang kaitannya erat ke anaknya ya dokter ya, artinya kalau nutrisi ini. Iya. Nah, kemudian kalau menyusui dokter, apakah sama aja misalnya untuk membuat produksi ASI-nya lebih lancar atau memang lebih bagus, itu apa saja dokter yang mesti dikonsumsi untuk ibu menyusui? Oke, jadi kalau untuk ibu menyusui, balik lagi intinya adalah gizi seimbang, Mbak Cynthia ya, tetapi kalorinya akan lebih tinggi dibandingkan saat hamil. Ya, gizi seimbang itu artinya ada semua tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral.
Kalorinya pada ibu yang menyusui 6 bulan pertama kita ekstrakan dari kebutuhan harian ditambahkan 330 kalori Mbak Cynthia. Balik lagi kita utamakan di protein. Nanti ya tujuannya biar ASI-nya juga lebih bagus ya. Kemudian untuk 6 bulan kedua itu kita ekstranya adalah 400 kalori dari kebutuhan harian si ibu. Gitu. Jadi tetap kita harus mengkombinasi ya, nggak cuma jumlahnya, jenisnya semua harus terpenuhi dengan baik. Gitu. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian dokter setelah anak lahir nih dokter ya, kemudian kan harus menyusui, kemudian empasi. Nutrisi apa saja nih dokter di 1000 hari pertama anak nih untuk mencegah stunting ini, makanan yang dikonsumsi yang baik seperti apa? Baik, balik lagi ya, kalau kita membicarakan nutrisi yang paling bagus untuk 1000 hari pertama kehidupan, kita harus menyesuaikan kondisinya. Jadi saat hamil ya tentunya tadi ya, kalorinya jumlahnya kita perhatikan, jumlah kalori si ibu bertahap berdasarkan usia kehamilan. Kemudian yang kedua kita perhatikan adalah komposisinya harus ada semua, terutama proteinnya nggak boleh kurang, vitamin mineralnya nggak boleh kurang, karena apalagi di kondisi kehamilan kan butuh untuk pertumbuhan janin. Nanti setelah melahirkan pun tujuannya untuk tumbuh kembang di 2 tahun pertama, terutama untuk mencegah stunting. Kemudian yang ketiga, jadwalnya juga harus benar Mbak Cynthia, ini harus diperhatikan juga buat para ibu hamil, ibu menyusui, bahkan anak-anaknya juga sampai usia 2 tahun ya. Jadwal makan harus teratur, tujuannya apa? Tujuannya agar kecukupan makanannya bisa lebih optimal, dan kalau di anak-anak dia tidak akan memicu rasa yang misalkan jadwalnya nggak teratur, itu jeleknya adalah anak itu jadi lebih picky. Jadi dia karena merasa nggak begitu lapar, dia lebih jadi malas makan. Nanti muncul lagi gejala lain, misalkan gerakan tutup mulut, itu akan bikin pusing ibunya ya. Gitu. Jadi jadwal itu juga sangat penting, terutama di anak-anak, harus teratur. Ibunya harus tega nih, jadwalnya harus selalu tepat. Tujuannya biar anak bisa mengenal rasa lapar, jadi ketika diberikan makanan yang bernutrisi, dia akan lebih menerima dan lebih mau mengeksplor makanannya, gitu. Karena kondisi lapar tadi ya dokter ya, jadi anak-anak mungkin lebih semangat. Iya. Nah, kemudian dokter, nutrisi apa saja dokter yang berfungsi untuk kaitannya dengan perkembangan otak pada anak nih dokter? Oke, kalau perkembangan otak pada anak-anak itu kan gini, kita harus ingat dulu, otak itu sumber utamanya itu terutama dari lemak. Tetapi kita harus ingat, pemberian lemak pada anak-anak, terutama 2 tahun ke bawah ya, memang harus lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Persentasenya nggak akan sama, karena mereka untuk pertumbuhan otaknya tadi. Tetapi jenisnya harus yang bagus. Jadi ingat, pada anak-anak berikan mereka asam lemak tidak jenuh seperti omega 3. Misalkan dari ikan-ikanan, nggak harus ikan salmon ya, bisa ikan teri. Ikan teri itu kan ada yang bisa di atas anak 1 tahun. Kemudian bisa juga untuk ikan, misalkan ikan kembung, itu kan juga mudah sekali kita dapatkan ya. Omega 3 itu bagus sekali. Protein itu sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel otak. Jadi kalau protein anak itu cukup, tentunya dia akan lebih optimal nih pertumbuhan semua, baik volumenya sampai semua ke arah kognitifnya akan lebih baik. Ketiga, kecukupan kolin. Kolin ini penting sekali untuk kalau dibilang membran sel itu seperti kulit luar dari setiap sel saraf di otaknya Mbak Cynthia. Jadi kalau kolinnya cukup, otomatis kecerdasan dan kognitif anak itu akan lebih optimal. Gitu. Vitamin E itu juga bagus sekali buat kesehatan otak. Jadi dia akan membantu menurunkan radikal bebas nih. Tujuannya kan dia sebagai antioksidan ya. Jadi kandungan-kandungan vitamin E contohnya dari kacang-kacangan bisa kita campur di makanan anak-anak, tujuannya agar bisa memenuhi kebutuhannya tadi, kebutuhannya untuk vitamin E. Jadi radikal bebasnya ditekan, jadi pertumbuhan sel-sel otaknya lebih optimal. Kemudian kita juga jangan lupa mengekstrakan zat besi dari makanan sumber. Jadi anak-anak mulai kenalkan dari dini daging merah juga. Jadi variasi aja, kadang ikan, kadang daging merah gitu ya, atau hati ayam. Tujuannya apa? Agar zat besinya tercukupi. Ingat tadi, zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Sel darah merah yang bagus, dia akan membawa aliran nutrisi dan oksigen yang lebih optimal. Otomatis untuk pertumbuhan otak anak juga akan lebih optimal gitu. Oke. Berarti penting juga misalnya kayak minum minyak ikan gitu ya dokter ya, yang sekarang banyak sekali misalnya dijual. Suplemen minyak ikan untuk anak-anak ya. Nah itu sebenarnya tidak wajib, tapi kita harus balik sebagai orang tua, kita lihat kalau memang anak-anak kita asupannya sepertinya ada yang picky gitu ya, nggak suka ikan sama sekali dan udah dicoba segala macam nggak memungkinkan,
itu boleh menjadi salah satu pilihan, tetapi harus dikonsultasikan lagi kepada dokter ya. Karena bagaimanapun juga omega 3 kalau berlebih itu ada efek samping, yaitu lebih mudah perdarahan. Nah, padahal kita belum tahu anak tersebut itu bagaimana sih pembekuan darahnya, normal atau tidak, bagus atau tidak gitu. Jadi tentunya itu akan menjadi beberapa pertimbangan. Oleh karena itu kalau sudah membicarakan suplemen, selalu kembalikan konsultasikan ke dokter anaknya ataupun ke dokter gizinya gitu Mbak Cynthia. Oke, baik. Oke dokter, kemudian dokter untuk bayi yang lahir prematur nih dokter, apakah soal nutrisinya akan jadi berbeda juga dokter? Tentunya dia akan menyesuaikan ya, untuk anak-anak prematur dia kondisi khusus, memang nutrisinya kita harus memperhatikan lagi. Biasanya kita melihat dari usia kehamilan saat ibunya melahirkan ya, karena misalkan nih di usia 32 minggu sampai 34 minggu itu akan sangat menentukan. Menentukannya apa? Misalkan anak di usia kelahiran 32 sampai 34 minggu itu kan belum matur, belum matang. Dia biasanya masih bisa mencecap tapi dia masih sulit menelan, Mbak Cynthia. Jadi biasanya kita yang lebih mengutamakan adalah ke pemberiannya tuh. Pemberiannya kita akan membantu misalkan dengan squeeze, tetes, karena biasanya dia ngenyotnya itu kurang optimal. Jadi untuk ngenyot ke ASI ibunya juga belum optimal, itu akan kita pertimbangkan juga. Kemudian kalau misalkan lebih rendah dari usia 32 tahun saat dilahirkan ya kita harus memperhatikan lagi. Berarti anak tersebut masih belum tentu bisa mencecap atau menelan dengan baik, ya kita bantu dengan biasanya dengan ASI-nya itu dimasukkan lewat sonde atau selang dari hidung atau mulutnya si anak tersebut gitu. Tetapi untuk nutrisi secara umum tentunya akan menyesuaikan usianya dia saat sudah dilahirkan ya. Itu akan menyesuaikan nanti sesuai usia dan juga jenis kelaminnya tentunya. Oke, baik. Jadi metode ininya juga berbeda ya dokter ya, kalau misalnya berbeda, bayi prematur. tergantung dari tadi ya, kapan dia usia dilahirkannya. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, untuk anak yang menderita gizi buruk ini dokter sebenarnya pengobatannya bagaimana dokter? Oke, kalau gizi buruk ini juga menjadi suatu ini ya, terapinya itu sebenarnya complicated, artinya dia itu dari berbagai faktorial yang harus kita perbaiki. Jadi terutama kita pasti akan merapi pada anak itu ada 10 langkah nanti yang akan kita utamakan, dan itu pun kita akan ada alurnya khusus Mbak Cynthia. Jadi nggak melulu semua anak gizi buruk itu akan diterapi dengan kondisi yang sama. Kita nanti di situ akan memperhatikan, kita pastinya akan menerapi biasanya di anak-anak yang gizi buruk itu ada hipotermia. Nah itu hipotermia kita akan atasi. Kemudian biasanya juga ada dehidrasi, itu juga akan kita perbaiki. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang akan kita utamakan kalau di gizi buruk, dan itu multifaktorial sekali dan dia ada fase-fasenya. Itu tentunya akan berbeda setiap anak ya, tidak bisa dipukul rata. Nah itu tentunya akan menyesuaikan kondisi di usia mana dan tahap mana anak tersebut dibawa ke dokter gizi, sehingga kita akan melihat di grafiknya, kita akan melihat di fasenya sebelah mana, baru kita bisa memberikan nutrisinya yang lebih tepat sesuai tahapan fase anak tersebut di gizi buruk itu di tahap mana gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya penting juga ya dokter ya, pada saat kecil, pada saat anak-anak ini pergi ke dokter spesialis untuk memeriksakan gizi gitu ya dokter ya? Tentunya sangat penting sekali, karena tadi yang saya bilang ya, anak-anak itu bahkan sampai dibuat grafiknya khusus, benar-benar mulai usia, kemudian tiap tinggi badan, berat badannya, sampai jenis kelaminnya akan sangat berbeda. Jadi nggak bisa seperti orang dewasa yang sesimpel, oh lihat ya, oh sekarang masuk obesitas, oh sekarang masuk berat badan ideal. Jadi akan lebih bagus kalau rutin saja dibawa ke dokter spesialis anak untuk dicek nih, kurvanya itu sudah normal atau tidak, seperti itu, gizinya tercukupi atau tidak. Karena yang perlu diingat, tidak selamanya yang gizi kurang atau gizi buruk itu selalu pada orang-orang yang misalkan perekonomiannya menengah ke bawah, itu tidak selalu. Terkadang menengah ke atas pun juga bisa mengalami Mbak Cynthia, entah karena kondisi penyakit atau misalkan karena kurang pengetahuan orang tua gitu ya, bahwa nutrisi yang tepat itu seberapa banyak, nutrisi yang tepat itu jenisnya seperti apa, seperti itu. Betul. Jadi bisa menyerang siapa saja sebenarnya dokter ya. Anak yang dengan kondisi ekonomi seperti apapun bisa terkena stunting ya dokter? Bisa sekali. Oke, nah terakhir dokter Putri, jadi dokter sebenarnya apa sih dokter pentingnya nutrisi yang seimbang pada anak ini? Kita berkaitan juga dengan hari gizi ya dokter ya, yang pastinya mungkin gizi ini penting sedari anak-anak. Jadi apa yang ingin dokter Putri sampaikan mengenai pentingnya nutrisi yang seimbang untuk anak dokter? Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Nutrisi yang seimbang untuk anak tentu harus kita optimalkan karena nutrisi itu bagaikan pilar di sebuah rumah ya. Jadi itu adalah tombak utama kesehatan untuk anak-anak. Dan tidak hanya untuk kesehatan, nutrisi itu penting sekali untuk tumbuh dan berkembangnya anak lebih optimal lagi. Jadi para orang tua jangan lupa untuk sering-sering mengecek nutrisi mereka seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, agar mereka terhindar dari stunting, terhindar dari malnutrisi, ya, sehingga otomatis selain kesehatan juga dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat nantinya. Ya. Oke, baiklah. Dokter Putri, nggak terasa ternyata udah 1 jam nih kita berbicara mengenai stunting. Saya mau ucapkan terima kasih banyak ya untuk Dokter Putri sudah menemani saya hari ini, Dok. Terima kasih Mbak Cynthia atas kesempatannya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter. Selamat kembali bertugas. Dokter semoga sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu juga Mbak Cynthia. Oke, baik sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Putri membahas mengenai stunting ya. Jadi yang paling penting adalah seimbang ya. Tadi juga Dokter Putri katakan kalau misalnya kita kelebihan satu nutrisi juga akan menjadi penyakit, kekurangan apalagi gitu. Jadi benar-benar harus diperiksakan juga ke dokter spesialis gizi sejak dari anak-anak, kemudian kehamilan juga karena memang tadi Dokter Putri katakan nutrisi ini penting dari sejak ibu ini hamil, kemudian 1000 hari pertama kelahiran anak ya, atau disebut dengan periode emas. Ini sangat penting karena akan berkaitan dengan jangka panjang ke depannya, berkaitan dengan perkembangan otaknya, kemudian imun tubuhnya dan lain-lain. Karena memang sepenting itu gizi yang seimbang yang memang harus tepat dan tercukupi oleh anak. Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna juga untuk sahabat Eljon semua di rumah. Saya Cynthia Kusumarani dan juga Dokter Putri Sakti, spesialis gizi klinik, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.